Ini saya belum sempat ini untuk mempostingkan materi-materi di spot, tapi nantilah. Ini sedang banyak tugas administrasi ya dari Kemendikbud untuk dosen. Itu cukup repot juga. Ya baik, saudara sekalian, kita akan coba ya mungkin berdiskusi lah ya. Diskusi sebagian ada bahan yang akan saya sampaikan. Nanti dipersilahkan kita diskusikan gitu ya. Bentar, saya sedang cari dulu beberapa slide. Ya, ini saya coba sharekan slide-nya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita akan memulai dari pengertian dari evaluasi dan sebagainya lah ya, dasar-dasarnya. Ini kalau kita lihat ini ada satu bagan nih, ya bagan. Judulnya sih kurikulum sebagai suatu sistem. Kalau kita memaknai kata sistem, itu apa ya kira-kira? Kalau sistem. Satu kesatuan yang utuh. Coba ada yang ini, sistem itu apa? Sebagai sebuah sistem. Nah, kurikulum sebagai sebuah sistem. Oke, saya lanjutkan. Itu kalau dimaknai, sistem itu terdiri dari ya kumpulan komponen. Ya. Komponen itu biasanya disebut sebagai subsistem. Kalau subsistem itu punya komponen lain, namanya subsistem. Bagi Anda pengembang ya rekayasa perangkat lunak kan mengenal ya apa namanya data flow diagram level berapa itu kan ya seperti itu. Nah ini juga sama. Ini kurikulum sebagai suatu sistem, komponennya atau subkomponennya itu ada 4. Ada tujuan, ada isi atau materi, ada proses, ada evaluasi. Kalau kita simak lebih lanjut dari diagram ini juga, itu ada panah ya. Ada panah. Ada nggak satu komponen yang tidak terhubung dengan komponen lain? Halo? Terhubung, Pak, semua. Semua terhubung ya? Iya, semua terhubung, Pak. Tidak ada, misalkan evaluasi tidak berhubungan dengan dengan isi materi gitu. Dan kalau kita lihat itu panahnya arahnya bagaimana nih? Bolak-balik. Timbal balik ya, bolak-balik gitu. Nah, coba sekarang dari pertama jumlah komponennya ada 4 kurikulum itu ya. Evaluasi, tujuan, isi materi, dan proses. Yang kedua, semuanya terhubung. Nah, kalau terhubung berarti terpengaruhi gitu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, arah panahnya bolak-balik ini. Ya. Jadi semakin dikuatkan, bukan terpengaruhi saja, tapi saling mempengaruhi. Gitu. Ya, bisa dicontohkan nih, silakan. Salah satu, misalkan apa nih?
tentang evaluasi. Evaluasi ambil salah satu hubungannya dengan apa? Dengan isi materi. Itu bolak-balik ya. Bolak-balik nih. Berarti apa? Evaluasi menentukan isi materi. Isi materi juga menentukan evaluasi. Jadi kalau kita membuat materi semacam ini, itu evaluasinya harus seperti apa? Ya. Nah, lalu nanti evaluasi juga menentukan isi materi. Nanti barangkali kalau evaluasi ini, misalkan saja, ini siswa kok dominan menjawabnya benar semua. Nah, apakah materinya terlalu mudah? Dikaji itu ya. Bisa jadi bolak-balik ini. Ya, itu. Demikian juga, ya karena kita ada di evaluasi pembelajaran, kita evaluasi dengan tujuan. Nah, tujuan, ada yang belum mengenal kayak kompetensi dasar kayak gitu? Ya, dalam kurikulum itu disebutkan ada kompetensi dasar. Nah, itu harus sudah dibiasakan nanti kompetensi inti lah sekarang namanya ya. Ada kompetensi dasar gitu. Nah, itu kita buatkan tujuan pembelajaran, misalkan kita besok mau ngajar nih. Mau ngajar dengan tujuan agar siswa bisa misalkan saja ya dalam jaringan bisa menentukan alamat IP misalkan gitu tujuannya. Nah, kemudian ada isi materinya. Nah, berdasarkan tujuan tadi kita buat evaluasinya seperti apa. Ya. Seperti apa evaluasinya. Kemudian ini yang satu lagi evaluasi dengan proses pembelajaran ketika ada di kelas. Misalkan begini, kalau kita mengajar dengan metode ceramah, tapi yang metode ceramah yang bagus ya, maksudnya proses di sana itu adalah berlangsungnya pembelajaran di kelas, misalkan dengan ceramah yang bagus. Nah, cocokkah kalau misalkan kita membuat evaluasinya, evaluasi keterampilan? Ada komentar? Kalau kita di kelas nih ngajar pakai ceramah ya, pakai ceramah. Cocokkah kita misalkan membuat evaluasinya dengan evaluasi keterampilan? Tidak. Gimana jawabannya? Tidak, Pak. Ya, iya, ya. Itu akan rupanya ini volumenya kecil di saya. Volume tidak cocok. Misalkan sebaliknya nih, kita sedang praktek, proses pembelajarannya itu praktek. Nah, yang cocok kira-kira evaluasinya apa? Halo? Praktikum lagi berarti, Pak. Misalkan menguji keterampilannya, ya, menguji keterampilannya, itu kan menguji keterampilannya. Misalkan saja ini, bagaimana anak terampil enggak nih membuat sambungan gitu ya, atau misalkan kalau masuk ke elektronika sedikit terampil enggak nih siswa itu nyolder gitu, misalkan gitu ya. Misalkan jangan ditanyakan bagaimana sebutkan cara menyolder, jangan begitu. Walaupun memang ada ya keterkaitannya, tapi yang lebih cocok adalah yaitu tadi kita lihat cara dia nyolder gimana gitu. Nah, gitu ya. Nah, dan satu lagi evaluasi dengan materi. Nah, ini yang ekstrimnya misalkan kita ngajar tentang apa ya? Tentang software misalkan. Tahu-tahu dievaluasi
ada soal yang tidak berkaitan dengan software, malah hardware. Nah, itu sudah salah gitu ya. Itu dari cakupannya, dari kontennya, dari isi materi sudah salah. Tadi saya ceritakan di awal, kalau misalkan ternyata evaluasinya itu siswa tidak ada satupun yang bisa kita menjawab. Oh, berarti mungkin materinya terlalu sulit, ya, atau sebaliknya terlalu mudah gitu. Nah, gitu. Atau kita menyesuaikan, ini ada materi segini, seperti ini, menurut kita ini mudah. Berarti buatlah soal-soalnya yang mencakup tingkat soal itu ya. Nah, jadi inilah saudara sekalian, ini komponen sebuah kurikulum sebagai sebuah sistem terdiri dari 4 komponen. Evaluasi, proses, isi, materi. Masing-masing komponen terhubung secara bolak-balik, berarti saling mempengaruhi. Dan semua komponen terhubung dengan komponen lainnya. Jadi tidak ada satu komponen pun yang tidak terhubung dengan yang lainnya. Nah, sampai sini silakan ada misalkan mungkin ada pendapat atau apa, boleh diajukan. Silakan. Biar tidak ngantuk. Halo Pak. Ya. Siapa boleh nih? Boleh bertanya Pak. Saya Bayu Pak. Ya, silakan, Saudara Bayu. Tadi kan masih bicarain tentang tentang hubungannya gitu ya Pak. Ya. Saya masih bingung menentukannya itu karena panahnya seperti ini Pak. Menentukannya itu dari mana dulu gitu Pak? Dari tujuan dulu, dari proses dulu gitu. Iya. Itunya Pak. Oke. Terima kasih ya. Ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Ya, tidak berujung, tidak berpangkal. Ini tergantung kepada saat kita memulai gitu. Itu apa dulu yang kita perhatikan? Ya, apa dulu yang kita perhatikan? Misalkan, ya karena kita sedang kuliah, maka kita perhatikan mungkin bisa saja ya pengajar itu memperhatikan dari soal-soal dulu. Bisa saja itu. Acuannya dari sana dulu, silahkan. Misalkan saja ini. Ini kita menemukan soal-soal OSN misalkan ya. Misalkan ada soal-soal OSN. Oh seperti ini ternyata di soal media tentang rekayasa perangkat lunak. Oke. Ini kita jadikan rujukan. Dari soal itu kita rencanakan prosesnya, ya kan? Kita rencanakan tujuannya. Kita rencanakan isi materinya. Yang semuanya tertuang dalam RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau sekarang R-nya dihilangkan kalau tidak salah ya, jadi PP. Perencanaan, jadi RP atau rencana pembelajaran. Nah, itu ya. Mungkin kita pertemuan sekali lagi, awal menentukan itu karena, wah ini ada evaluasi soal-soal bagus. Bisa saja misalkan kita percaya kepada orang lah ya, soal yang dikembangkan oleh orang tersebut, bagus-bagus validitas dan reliabilitasnya, kita akan kaji nanti kemudian. Nah, dari sana kita buat tujuan, proses, isi materi. Nah, itu yang tertuang dalam RPP. Itu gitu ya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat lingkaran luar itu berputar. Ya, bisa saja berputar dari evaluasi. Misalkan kita ambil arah panah yang searah kiri, searah jarum jam. Dari evaluasi ke tujuan, dari tujuan ke isi materi, proses evaluasi. Kemudian ini dari evaluasi bisa juga ke isi materi dan sebagainya. Nah, jadi ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Nanti di akhir, misalkan proses itu akhir, itu menjadi masukan untuk evaluasinya. Nah, ketika kita misalkan
awalnya itu berpikir tentang materi. Misalkan kita menemukan materi, katakan dari internet, bagus nih, katakan ya, bagus. Nah, kita akan coba pertahankan itu dan kita sedikit punya gambaran ini akan bagus untuk pembelajaran siswa kita. Nah, kita rancang lah bagaimana evaluasinya, prosesnya, tujuan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini keempat komponen itu tertuang dalam RPP atau RP gitu ya, dalam rencana yang kita buat. Gitu. Ya, jadi itu hanya kan sekarang kalau di RPP itu pasti apa dulu? Tujuan dulu kan, tujuan dulu dan sebagainya. Hanya kalau dalam diagram seperti ini kita bisa saja berpikir dari evaluasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan awal pertamanya itu proses? Boleh. Kita misalkan sedang nonton nih, nonton pembelajaran. Lalu ada guru yang misalkan yang mempostingkan video proses pembelajaran di kelas. Wah, bagus ini kayaknya. Coba ini kita rancang untuk pembelajaran, materinya cocoknya untuk apa saja. Nah, gitu ya. Semuanya itu dituangkan dalam. Jadi boleh itu mulainya dari mana itu memang ini tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, ayo. Halo, izin Pak. Boleh, ya, ya. Ini Pak yang dimaksud evaluasi di sini. Apakah ini sama dengan asesmen atau penilaian? Ah, itu boleh nanti akan masuk ke sana. Kita belum masuk ke sana ya. Jadi ada beberapa slide dulu untuk sampai ke sana. Boleh, makasih. Ya. Jadi ya, ada asesmen, ada evaluasi, ada asesmen, ada pengukuran, ada tes gitu ya. Nah, itu mana nih? Ya, perbedaannya gitu. Nanti kita akan coba ini. Terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, nah inilah. Ya. Kalau komponen pembelajaran sebagai sebuah sistem, kalau tadi kurikulum ya, kurikulum ini, kalau kondisi sekarang komponen pembelajaran. Ini yang bagian tengahnya itu bisa dihilangkan. Oke, ya. Bisa dihilangkan dan kemudian ya ini komponen-komponen pembelajaran yang kita yakini ini ada berapa macam nih. Tujuan, materi, guru, siswa, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Yang kita yakini ini semuanya terkait seperti yang tadi. Hanya di sini digambarkannya saja seperti yang list saja gitu ya. Berupa list saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen pembelajaran. Pembelajaran itu berlangsungnya di kelas ya. Kelas dalam tanda petik. Jadi artinya bisa indoor, bisa juga sekarang kan bisa outdoor gitu kan ya. Bisa juga outdoor. Ini ya. Yang pertama tentang tujuan. Nah, ini. Tujuan ini yang skupnya nasional juga ada ya. Tujuan pendidikan nasional ada itu. Itu kita mau tidak mau harus bermuara ke sana gitu ya. Mungkin kontribusinya tidak banyak, tapi mau ke arahnya ke sana. Materi, guru, siswa, ada metode. Ini sebetulnya tidak hanya metode ya, ada strategi, ada model, ada pendekatan. Lalu ada media pembelajaran, ada sumber belajar, ada evaluasi. Nah, tanpa guru akan berjalan pembelajaran itu? Bisa, Pak. Nggak bisa. Seharusnya sih bisa kalau sekarang mungkin. Di sini harus dicermati pengertian guru adalah bisa saja dia itu sosok nyata, fisik gitu ya. Ya, ya. Atau orang atau orang yang yang tidak secara langsung sudah memberikan
materi misalkan di YouTube atau itulah gitu ya gurunya. Nah, jadi sekarang karena sekarang sudah dunianya berkembang semacam ini gitu. Tapi tanpa guru tidak bisa pembelajaran itu berjalan. Jadi ini semua komponen harus ada. Ya, harus ada. Harus ada. Jadi kata-kata guru yang tadi tidak hanya diartikan konkret fisik ada di kelas, ya. Konkret fisik ada di kelas. Nah, semacam saya juga mungkin sekarang tidak konkret kan di hadapan Anda gitu ya. Tidak bisa jabat tangan, tapi secara maya suaranya terdengar. Ya, suaranya terdengar. Atau lebih ini lagi barangkali bukan barangkali ya. Materinya itu sudah disampaikan. Hanya asinkronus. Ya tetap saja bahwa di sana ada peran guru yang tidak secara sinkronus. Jadi sifatnya asinkronus ya. Materi, ya tujuan, mulai dari cakupan nasional sampai ke yang paling khusus. Tujuan pembelajarannya itu apa? Kalau dulu disebutnya tujuan instruksional khusus. Nih, ada yang mengenal nggak? TIK, TIU. Kalau tujuan instruksional umum, itu sudah given, dikasih dari kementerian. Tapi tujuan instruksional khusus ini yang yang kita kembangkan sendiri sesuai dengan keadaan sekolah kita, sarana gitu ya, kemudian lain-lainnya sesuai dengan kondisi siswa kita yang kemudian diindikasikan oleh indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau Anda coba yang belum mengenal rencana pembelajaran ya, saya sekaligus saja ini menugaskan gitu, tapi tidak secara formal ya, untuk mengkaji, meminjam rencana pembelajaran dari guru atau silakan aja browsing di internet seperti apa. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Karena ya mau tidak mau kan tadi evaluasi harus berkaitan dengan komponen yang lain, subkomponen yang lain. Ya, jadi itu indikator. Belum nanti juga ada istilahnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu artinya kemampuan minimal yang diharapkan dari siswa itu seperti apa. Nah, kemudian nanti beranjak pertanyaannya, kalau ada dasar berarti ada yang menengah ya? Ada. Ada yang tinggi? Ada. Nah, ini disesuaikan dengan keberadaan sekolah. Masa sekarang misalkan sekolah yang fasilitasnya wah, input siswanya itu bagus, tujuannya hanya sekedar misalkan saja yang sederhana-sederhana saja. Kan mubazir dengan keadaannya sekolah tersebut. Maka buatlah tujuan yang tinggi. Ya, dengan indikator yang bagus. Ya, dengan indikator yang bagus. Nah, nanti akan dinilai gitu. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini yang belum mengenal harus dicari juga nih. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? KKM. Nah, dalam lingkup yang besar untuk sekolah itu ada KKM sekolah itu berapa? Nah, ya. Misalkan dari skala 100, misalkan ada sekolah yang menentukan KKM-nya 95. Selain dari akreditasi ya. KKM-nya 95. Wah, ini harus menjadi kebanggaan gitu, dan para orang tua juga harus siap-siap dengan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Berarti kualitasnya bagus. Nah,
Nanti dari komponen KKM sekolah 1 tahun per semester, KKM per semester, per mata pelajaran. Misalkan KKM matematik di sekolah tersebut 95, wah kita acungkan jempol. Atau misalkan saja KKM di sebuah sekolah ada 60, berarti kita harus cukup prihatin, ya, terkait nanti dengan mutu pembelajaran dan 2 komponen lainnya, menentukan KKM itu. Nah, menentukan KKM itu salah satu komponennya itu adalah kompleksitas indikator. Kalau kita bisa membuat kompleksitas indikator yang bagus, KKM-nya akan naik, ya, akan naik dengan sendirinya. Itu ya. Kemudian evaluasi, ya jelas tadi ada sumber belajarnya, ya. Nah, kalau sekarang sumber belajar tidak terbatas yang fisik, ya, yang non fisik, bahkan beberapa tahun yang lalu kan buku sumber elektronik BSE katanya sekarang sudah mulai susah itu diupload di ini ya, di downloadnya sudah mulai susah. Guru-guru, tapi saya pernah itu hampir komplit gitu ya, BSE itu. Karena dulu silakan aja katanya mencetak sendiri dari BSE. Nah, muncul ke ini. Ternyata harganya jauh lebih mahal daripada membeli buku. Jadi gagal lah itu gitu ya. Diharapkan maksudnya sesuai dengan kemampuan, silakan mencetak sendiri. Tapi rupanya akan jauh lebih besar dari belum gagal dan sebagainya. Nah, banyak ini. Banyak masalah. Kemudian media pembelajaran. Nah, ini juga ya hal yang penting. Media pembelajaran itu macam-macam. Papan tulis itu media pembelajaran. Saya pernah mendapatkan seorang guru yang apik betul memanfaatkan space ruang di papan tulis. Sehingga kita enak bacanya itu gitu, enak menyalinnya itu enak. Menyalinnya itu enak sekali. Ya, itu media juga. Ya, dia pandai menggambar, ya, belajar biologi. Digambar di sana di papan tulis dengan kapur berwarna gitu. Kita juga jadi menarik gitu. Ada nggak yang punya pengalaman dengan media papan tulis dari guru-gurunya? Coba ceritalah. Halo. Gimana tadi Pak pertanyaannya? Ada nggak yang punya pengalaman belajar waktu kapan dan dari seorang guru yang memanfaatkan papan tulis sebagai media? Apakah itu? Oh saya Pak, saya pakai kapur Pak. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Dulu waktu SMA tuh SMP masih pakai kapur. Kesannya gimana? Gimana? Kualitas papan tulisnya bagaimana? Sudah herang gitu? Wow, boro-boro. Nah, itu berdebu, kucel. Iya, sebagai sebuah ini pengalaman kita sendiri ya. Papan itu tulis itu media. Iya. Iya kan, media para guru menuliskan di sana kan. Nah, apakah media itu bisa berfungsi baik atau tidak? Malah kan kalau papan tulisnya sudah herang gitu ya, agak ke pinggir itu tidak terlihat. Harusnya frontal gitu kita melihatnya itu. Gitu ya. Belum kapur tulisnya itu tidak nempel dengan bagus. Wah, itu. Nah, ini jangan sampai dianggap enteng, maksud saya, dari keberadaan apa? Papan tulis itu gitu. Ya, papan tulis itu media pembelajaran. Ya, media pembelajaran. Jadi jangan dianggap itu bukan media. Nanti kalau dalam kuliah khusus ini ada tentang media pembelajaran, ada ya. Hanya ini aja. Tubuh kita bisa jadi media pembelajaran. Apalagi misalkan kalau belajar biologi, tepat sekali atau hal yang lain. Nah, ada juga pengalaman waktu PLPG itu ya. Seorang peserta
itu menerangkan apa gitu, saya lupa lagi konsep komputer dengan tubuh, ya itu bagus sekali. Nah, ya media tuh. Nah sekarang kan berkembang, misalkan ya ada aplikasi-aplikasi gitu ya, media-media yang bisa dikembangkan aplikasi itu sebagai media pembelajaran. Yang paling pertama, yang paling dikenal misalkan PowerPoint. Nah, saya melihat sampai sekarang mungkin ini juga saya ada kekurangan. Kita melupakan powernya tuh ya dari kata PowerPoint itu. Padahal semestinya slide yang kita tayangkan itu punya power gitu. Ya. Berisi poin-poin yang punya power. Ya, berisi poin-poin yang punya power. Ya jangan sampai misalkan, maaf nih, copy paste aja gitu kalimat gitu ya, sampai tulisannya kecil. Dan itu saya alami, mahasiswa yang ujian sidang, aduh ini 4 tahun lebih di UPI, nggak baru sanggup ini pakai PowerPoint kayak gini. Kasihan yang diujinya seperti itu. Tapi ya dosen juga berhak bertanya, itu kan nanti lulusannya harus punya ya kredibilitas yang bagus. Ya, kemudian ada metode ya. Nah, saudara harus coba berpikir dengan ini aja lah sebagai sebuah pertanyaan di tantangan. Misalkan saja kita punya metode, salah satunya yang sering kita pakai itu misalkan ceramah nih. Ya, kalau ininya lecture gitu ya istilahnya. Misalkan kita ngajar di 2 kelas nih ya, saudara. Di 2 kelas yang berbeda, materinya sama, tapi jamnya berbeda. Yang satu pagi-pagi, jam pertama, kedua. Yang kedua, jam terakhir, 2 jam terakhir. Dan habis olahraga. Setelah olahraga, misalkan mata pelajaran. Cukupkah kita bijak menggunakan misalkan dua-duanya ceramah? Ayo, silakan komentari. Halo, siapa nih? Tapi mungkin dilihat lagi dari materinya, Pak. Materinya sama. Oh, materinya sama. Waktu kelasnya berbeda, jamnya berbeda. Yang satu 2 jam pertama, yang satu kelas lagi 2 jam terakhir. Dan itu juga habis olahraga. Bijakkah kita misalkan dipakai keduanya dengan ceramah? Iya. Kemungkinan besar yang habis olahraga itu mereka udah pada ngantuk kalau ceramah. Nah, itu. Padahal hak mereka sama enggak? Yang pagi dan siang. Sama kan? Sama. Iya. Sama, mendapatkan ilmu dari kita sama secara teori bisa mendapatkan pemahaman yang sama kan? Nanti ujiannya juga kan tidak dibedakan gitu. Nah, di sanalah ya kita harus cerdik-cerdik nih menggunakan metode yang cocok. Nah, jadi penggunaan metode itu bukan benar dan salah, tapi cocok dan tidak cocok. Ya, cocok dan tidak cocok. Jadi kalau ceramah dipakai di kelas yang siang, wah, nih, sulit ya dikatakan cocok. Pada ngantuk dan sebagainya. Nah, kita improvisasi nih harus seperti apa agar hak belajar mereka sama. Ya, hak pemahaman mereka itu sama gitu. Sama aja. Apalagi kalau hanya diberi tugas, waduh sudah ini gitu ya, sudah jauh. Nah, kemudian komponen lainnya siswa gitu ya. Nah, kita akan pahami itu
apapun ya bentuk pembelajaran, mau daring, mau luring, atau pembelajaran jarak jauh, e-learning gitu ya, dan sebagainya, itu tetap yang menjadi perhatian utama adalah hak siswa. Nah, jadi terpenuhinya kebutuhan siswa itu. Ya, yang harus jadi perhatian itu. Mau apapun sama. Anda misalkan kuliah sama, hak itu bagi mahasiswa harus menjadi prioritas yang utama dan pertama. Apapun lah, mau luring, daring, e-learning dan sebagainya, hibrid dan sebagainya sama. Dan terkait dengan ini juga ya, hak-hak siswa itu. Kita kadang-kadang menyepelekan misalkan gini, diambillah misalkan hak istirahatnya gitu ya, jam istirahat itu diambil, itu nggak boleh. Sering ada pertanyaan pada saya itu, Pak, misalkan kalau kita melaksanakan diskusi itu waktunya nggak cukup, Pak. Nah, saya katakan yang 2 kali 45 menit itu all out, semua dari mulai persiapan sampai beberes lagi bangku itu termasuk 2 kali 45 menit. Jangan lebih dari sana. Lalu yang didiskusikan bagaimana, Pak? Nah, itulah kreativitas kita. Materi itu tidak perlu semua diajarkan. Yang didiskusikan itu hal-hal yang penting saja. Ya. Jadi tidak boleh kita mengambil jam pelajaran lain, tidak boleh kita mengambil jam istirahat siswa. Nah, tidak boleh. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dengan slide yang kedua ini? Silakan. Bisa terus? Atau gimana? Silakan, silakan. Ayolah. Dari pengalaman atau apa, mungkin saya pun bisa mendapatkan pengalaman baru dari saudara. Ya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan nih. Ya. Ada evaluasi, ada penilaian, ada pengukuran, ada tes. Ya. Nah, dari 2 slide ini ya, ini apa kesimpulannya. Jadi evaluasi ada di kotak yang paling luar hierarkinya, masuk ke dalam penilaian, dari penilaian masuk ke pengukuran, nanti ada tes. Nah, seringkali kita terjebak dengan kata-kata, apalagi yang terakhir ini apa nih? Tes ya. Tes ya. Nah, ini seringkali kita terjebak. Padahal pengertiannya adalah evaluasi itu ini. Proses kegiatan yang sistematis, berkelanjutan untuk menentukan kualitas daripada siswa berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Jadi ini ada aktivitas yang dilakukan secara sistematis. Kalau sistematis itu ya tidak boleh sembarangan, ya. Ada tahapannya, gitu. Ya, ada tahapannya. Yang berikutnya konsennya itu adalah berkelanjutan nih. Kata-kata apa? Berkelanjutan ini. Ini harus kita pahami. Ya, kata-kata berkelanjutan seperti itu. Sebab nah ternyata evaluasi itu bukan tidak ada terminalnya. Ya, tidak ada terminalnya gitu. Nah, siswa yang masuk ke SD pertama kali misalkan kelas 1. Nah, itu harus sebaiknya ada pertimbangan evaluasi dari sekolah sebelumnya.
misalkan di TK, ya di TK. Ini bagaimana siswanya nih? Apakah siswa-siswa kita misalkan mayoritas atau mungkin bahkan semuanya melewati fase TK dulu? Nah, itu kan kita melanjutkanlah pembelajaran agar efektif, efisien. Ya, kalau misalkan mereka sudah pada bisa baca tulis hitung, nah baca tulis saja misalkan. Nah, itu sudah akan berbeda dengan kondisi manakala kita menerima siswa kelas 1 yang ya siswanya memang baru saat itu sekolah. Sering kalau untuk kelas rendah itu, yang sekolah itu orang tuanya, bukan siswanya. Jadi berkelanjutan. Demikian juga antar jenjang. Dari kelas 1 ke kelas 2. Itu kelas 2 memperhatikan kelas 1. Lalu sifatnya berkelanjutan evaluasi itu. Jadi nggak ada terminalnya. Ya, tidak ada terminalnya. Nah, ini yang harus kita pahami dalam skop nasional pun ini harus dipahami sistematis dan berkelanjutan. Terkadang sudah saja misalkan sampai ini selesai. Ya kalau untuk yang tidak melanjutkan studi barangkali bisa ya terminalnya semacam itu. Tapi kalau dalam konteksnya pendidikan gitu. Ya. Untuk menentukan kualitas sesuatu, ya kalau di sini evaluasi pembelajaran, kualitas pembelajaran, evaluasi pendidikan, ya kualitas pendidikan, ya dan sebagainya. Tapi ada juga nih ininya yang harus dijadikan, ada kriteria yang ditentukan, Salah satunya kalau untuk lingkup sekolah, lingkup mata pelajaran, atau mungkin lingkup materi, itu KKM yang tadi ya kriterianya. Sehingga nanti akan muncul kalau siswa kita belum mencapai KKM, adalah istilahnya itu apa? Remedial ya. Kalau ternyata siswa kita itu mungkin tidak sebagian kecil, tidak sebagian besar, sebagian kecil. Ada yang nilainya jauh lebih tinggi dari KKM. Nah, kita pun harus memperhatikan dia ya. Nah, diberikanlah bukan remedial, tapi sifatnya adalah pengayaan. Jadi tetap hak-hak siswa itu kita perhatikan. Nah, lebih dalam lagi dari evaluasi itu adalah penilaian asesmen. Kalau asesmen itu hanya pengumpulan aja, pengumpulan informasi. Ya, pengumpulan informasi. Nah, asesor ke sekolah. Tugasnya bukan sebagai evaluator. Kalau evaluator adalah badan akreditasi nasional. Kalau asesor ke sekolah hanya memotret saja. Ini komponen ini nilainya berapa berdasarkan dokumen yang ada. Ya sudah gitu. Jangan coba mengevaluasi. Dan jangan mau dievaluasi sekolah itu oleh asesor gitu. Sebab fungsinya hanya memotret keadaan sekolah. Menilai gitu ya. Kemudian ada pengukuran proses atau kegiatan untuk menentukan kualitas gitu. Ada lagi tes. Nah, ini sebagai gambaran begini, Saudara ya. Kalau kita punya mistar ya. Mistar. Maka mistar itu disebut sebagai tes alat ukur. Kalau kita punya butir-butir soal, maka butir-butir soal itu disebut sebagai tes. Ya. Ini dalam pengertian evaluasi pembelajaran ya. Jangan nanti Anda cari misalkan di buku atau di kamus tes itu apa. Tes itu ya menguji. Tapi dalam pengertian ini tes itu adalah alat ukurnya. Mistar itu tes. Ya, mistar itu tes. Stopwatch itu tes. Soal yang kita buat itu tes. Silakan ada pertanyaan untuk ini. Saya nggak mau melewatkan.
daripada masih bingung. Biasanya ya ini di luar kebiasaan yang kita pakai istilah itu. Misalkan saya akan ikut tes, misalkan CPNS. Nah, ya, akan ikut tes CPNS. Nah, kalau dari pengertian evaluasi seperti ini, itu salah. Tes itu adalah apa? Alat ukurnya, soal-soalnya, itulah tes. Ya. Sudah paham? Halo? Tentang tes? Ada yang masih ragu? Jadi mungkin begini Pak, ini pemahaman. Takutnya saya salah memahami. Kalau misalnya tes, misalnya Pak, di pembelajaran sehari-hari saja ya. Misal kita melakukan tes, tesnya itu misal berupa tes pilihan ganda gitu ya, atau uraian gitu. Iya, betul. Jadi tesnya itu adalah terus soalnya. Ya, soal pilihan ganda gitu. Ya. Tapi bukan sebagai kata kerja ya. Sebagai kata kerja, tes itu menguji kan? Mencoba ya. Ya. Iya. Bukan sebagai kata kerja. Tapi ini tes adalah butir soalnya. Contohnya adalah butir soal esai. Butir soal pilihan berganda. Ya. Ada lagi yang masih ragu tentang tes ini? Udah? Iya, udah jelas ya? Halo? Tentang tes? Sudah ya? Oke. Nah, lanjutnya begini. Ketika mistar itu kita pakai, maka kita sedang melakukan pengukuran, measurement. Ya, ini berapa sih, berapa detik, berapa menit kamu berlari satu keliling, misalkan. Ya. Nah, berarti saat kita menggunakan stopwatch, maka saat itu kita sedang melakukan pengukuran. Nilainya, angka yang dicatat di stopwatch, atau nanti skor yang diperoleh dari siswa-siswa, itu disebut sebagai penilaian. Kita kan mencantumkan nih angkanya berapa. Ya. Nah, itu disebut sebagai penilaian. Kalau hasil penilaian itu kita olah dan sebagainya, dan kita hubungkan dengan materi dan sebagainya, gitu ya, metode, proses, tujuan, maka itulah kita sudah ada di lingkup evaluasi. Ya, jadi evaluasi. Berarti evaluasi cakupannya lebih luas dari sekedar penilaian. Evaluasi ya, lebih luas dari assessment ya, measurement. Nah itu, saudara ya, tentang hierarki, ya, tentang mungkin kita sering lah ada kan tadi dari evaluasi ke penilaian ya. Ada dari penilaian ada ke pengukuran. Ternyata ada yang non pengukuran. Seperti judgment. Apa coba ya judgment itu pengertiannya? Pertimbangan ya? Iya kan? Halo? Mempertimbangkan oleh ahli. Iya, Pak. Itu tanpa diukur. Misalkan kita ada dosen yang ahli evaluasi, kita ingin ini tes kita itu bagaimana menurut pendapat beliau? Ini cocok dengan C2, ini cocok dengan C3. Itu kan tanpa pengukuran, judgment ya. Gitu. Nah, dari pengukuran juga ada yang tes, ada yang non tes. Ya. Contohnya non tes apa sih misalkan? Wawancara gitu ya. Itu tidak tes, non tes. Ya.
Jadi ini gambaran apa pelengkapnya. Ya, nah ini evaluasi dalam pembelajaran. Ini saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Saya coba dari yang undang-undang itu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Undang-undang Sisdiknas ya. Saya coba ketik evaluasi, dapatnya 26 tentang evaluasi itu. Ya, mulai dari yang ini. Ini sudah masuk ke pasal-pasalnya. Saya cari yang tadi yang tadi ya. Nah, ini yang saya ambil ya. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik bentuk. Nah, ini ada kata-kata ini apa nih? Terbaca nggak? Sebagai bentuk apa nih? Halo? Pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, ya. Jadi itu apa? Kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita itu tidak bertanggung jawab. Kalau pemerintah ini tidak melakukan evaluasi, pemerintah itu tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan, ya. Jadi ini garis besar ini bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, saya memberi tugas berikutnya nih. Kalau tadi apa ya? Kalau tadi yang pertama apa ya? Tentang rencana pembelajaran ya. Silakan browsing, cari gitu ya. Sudah mulai melihat bentuk rencana itu harus seperti apa, komponen di dalam apa. Nah, nanti minggu depan mungkin kita diskusikan. Mungkin salah satunya ada yang berbeda dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ini silahkan download sendirilah ya tentang Sisdiknas ini. Dan khusus mencari kata evaluasi di sana, evaluasi. Ini ada 36. Itu tentang apa saja sih ini menyangkut evaluasi. Yang pertama itu tentang pertanggungjawaban. Nah, siapa yang berperan? Itu masyarakat pun berhak berperan. Yayasan gitu ya. Nah, ini untuk pendidikan tinggi, otonomi, akuntabel, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Ini mungkin bisa nanti diterjemahkan lagi ya, evaluasi transparan itu harus seperti apa, ya. Ya, misalkan seperti ini kan sekarang banyak termasuk akreditasi gitu ya. Itu pernah nggak melihat transparansi dalam aktivitas visitasi di perguruan tinggi? Pernah nggak? Atau di sekolah? Halo?
Belum, Pak. Belum. Jadi gini, saya alhamdulillah sebagai asesor SMK ya. Nah, asesor SMK. Itu samalah perguruan tinggi juga. Sekolah itu mengupload evaluasi diri. Kan itu dalam komponen-komponen, banyak komponen gitu ya. Dan komponen 1, dia nilainya berapa sih menurut pengakuannya? Maksimal 4, misalkan 3. Terus sampai terakhir komponen. Nah, itu nanti kita mengakses, menilai itu berdasarkan data yang ada, berdasarkan data yang disurvei, diobservasi, dan juga berdasarkan evaluasi diri mereka. Kita bandingkan, mereka menentukan 3 gitu ya. Ini 3. Kalau saya biasanya gini, ini 3 nih. Padahal sekolah Bapak ada ini dokumen ini, ada nggak? Ada Pak. Dokumen ini ada nggak? Kalau gitu bisa 4 gitu. Nah kayak gitulah. Atau sebaliknya dia menentukan 4. Loh mana Pak dokumennya? Aduh Pak lupa Pak nggak ada di ini. Ah udah gitu. Berarti kita vonis aja. Ya bukan 4, bisa turun nilainya. Nah itu transparansi sampai seperti itu. Sampai nilai akhir itu mereka tahu. Ya, jadi tidak ada lagi misalkan kepenasaran, rasanya sekolah kita bagus gini-gini ya, enggak. Nah itulah salah satu transparan itu seperti itu ya. Ya jangan sampai ujung-ujung dapat nilai A misalkan akreditasi ya tanpa. Nah itu yang tidak transparan dan itu juga sebetulnya akan merugikan sekolah gitu ya. Ya, merugikan sekolah pada khususnya dan juga dunia pendidikan. Nah, ini lalu yang lain. Inilah nanti, tapi silakan ini nanti di tiap komponen ya. Itu kita diskusikan ada apa nih? Ada misalkan ini nanti menyangkut ada dewan pendidikan. Boleh kita diskusikan. Evaluasi, akreditasi, sertifikasi. Jadi ini kalau melihat ke evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program pendidikan, pelajaran dan sebagainya, semua ya tidak terkecuali gitu ya di dunia pendidikan itu dapat. Nah, pemerintah terhadap pengelola mengevaluasinya gitu ya, terhadap pengelolanya. Ini misalkan dengan akreditasi pengelola. Ya, sampai ke pendirian satuan pendidikan juga semacam itulah. Nah, ini jadi tugas nih yang kedua. Ya, silakan cari undang-undang Sisdiknas, kaji yang berkaitan dengan evaluasi. Kalau kita search itu evaluasi ada 26 kata gitu ya, ada 26 kata. Mudah-mudahan ya minggu depan kita bisa diskusi melanjutkan ini. Nah ini yang tadi ini ya, yang saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas. Ada kata-kata bahwa evaluasi adalah proses. Ya. Ada yang selain proses itu biasanya disebut apa ya? Sebagai hasil. Nah, bukan hasil gitu. Dia berupa proses gitu ya. Berupa proses. Jadi tidak bisa langsung tidak bisa berakhir. Ya, tidak bisa berakhir. Pertama proses. Yang kedua kata sistematis. Tidak sembarangan. Yang ketiga berkelanjutan. Ya, tidak terpenggal di satu sesi, di satu segmen, enggak. Terus.
Berikutnya menyeluruh. Ya. Kalau kita lihat tadi pun ya evaluasi itu ada di lingkar terluar ya. Di sini itu lingkar terluar. Berikutnya tujuannya pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas. Penetapan kualitas. Ketika kita menentukan mata pelajaran ini KKM-nya sekian, ya dievaluasi untuk dikendalikan. Bisa nggak mencapai itu? Ya. Terus sebagai sebuah penjaminan juga, kalau kita menentukan KKM 90, itu dengan serta-merta itu adalah jaminan dari sekolah kita. Atau dari kita sebagai guru. Ya. Bahwa kita menjamin kualitas pembelajaran itu nilainya 90 dari berbagai aspek. Nah, juga penetapan kualitas gitu ya. Penetapan kualitas. Kualitasnya biasanya ini kan nanti unggul, baik dan sebagainya. Ya. Nah, ada yang mendasari pertama pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang terakhir adalah bahwa evaluasi itu merupakan bentuk, nah ini yang paling berat, pertanggungjawaban guru. Saya ubah sedikit karena dalam pembelajaran, guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah, itu. Ini ada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran dan sebagainya lah ya. Ini mulai dari efektivitas, efisiensi suatu pembelajaran. Ini biasanya banyak dipakai untuk skripsi, untuk tesis, disertasi, gitu ya. Silakan nanti Anda akan mengkaji misalkan efektivitas, efisiensi pembelajaran. Nah, berarti sudah mulai harus mencoba nih ke bentuk evaluasi dan sebagainya. Untuk pemilihan, untuk penempatan, mendiagnosa, dan sebagainya. Untuk memotivasi, untuk memberikan umpan balik, untuk pengembangan kurikulum dan program. Pernah nggak membedakan atau mengalami tes seleksi? Ada tes seleksi, ada tes pemahaman. Apa bedanya? Salah satunya. Ada yang ini? Tes seleksi, katakanlah seleksi. Gitu. Dengan tes pemahaman. Pernah nggak melihat tes atau butir-butir soal yang udah kalimatnya panjang, di ujungnya ada kecuali? Pernah nggak lihat itu? Halo? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Soal seperti itu tidak cocok untuk mengukur pemahaman. Kalau untuk seleksi silahkan. Mungkin salah satunya adalah ini orang yang fokus tidak gitu. Tapi kalau pemahaman jangan pakai soal seperti itu. Apalagi yang tidak termasuk bla 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 di belakangnya kecuali itu kan. Kenapa tidak langsung yang tidak termasuknya dicoret, kecualinya dicoret gitu. Ya. Itu salah satunya kita harus inilah. Untuk pemahaman itu harus ya fair saja gitu ya. Beda untuk tes seleksi kayak gitu. Ya, beda untuk tes seleksi. Ini jenis tujuan dari proses. Ya. Nah, ini ada fungsi evaluasi, nyata samalah seperti itu. Ada formatif, sumatif, ada seleksi atau penempatan, ada diagnostik. Nanti kita akan bicara lagi, lebih lanjut lagi. Yang terakhir, slide terakhir itu ini di sini. Nah ini yang harus apa? Sepertinya ini harus ya sebagian diturunkan dari Undang-Undang Sisdiknas juga beberapa teori ya. Prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama kontinuitas kan.
berkelanjutan ya. Jadi terus itu tidak berujung pangkal evaluasi itu. Komprehensif menyeluruh. Kan dalam ini juga ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotor gitu, ada sikap, ada keterampilan, ada kemampuan otak gitu ya. Itu komprehensif. Tiga-tiga itu harus terukur. Ya, objektivitas kita tidak melihat siapa yang dievaluasi dan siapa yang mengevaluasi. Ya. Kooperatif, ya kita tidak bisa misalkan yang sebagai evaluator sangat mengharapkan informasi yang objektif, sehingga diperlukan kooperatif, ya, kerjasama. Gitu. Akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, yang keenam, yang mendidik. Nah ini saudara, kalau kita memberikan nilai 10 lah maksimal pada anak, itu bukan hanya semata kepintarannya dia, gitu. Tapi ada unsur yang lebih penting. Kita itu ingin mendidik dia. Kita kasih ini agar apa? Bisa terus meningkat, ya, prestasi. Jangan kita memberikan nilai 10 karena hal lain, jangan. Demikian juga kita memberikan nilai rendah misalkan pada seseorang. Itu juga terus karena mendidik, jangan karena mungkin kurang senang dengan siswa tersebut apa-apa, jangan. Subjektivitasnya dihilangkan, dijauhkan. Jadi upayanya ini yang paling mendasar itu adalah mendidik. Mendidik itu kan harus berbuah pada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu yang 3 itu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Nah, itu baik saudara-saudara, mungkin materi hari ini cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Ini slide ini nanti saya ini di WA aja dulu ya. Nah, diingat tadi tugasnya apa saja? Ada 2 ya? Iya, Pak. Eksplorasi rencana pembelajaran. Silakan saja bebas gitu. Apa mau mata pelajaran apa nanti kita diskusikan gitu. Apa kebingungan Anda, hal apa gitu ya. Yang perlu ditanyakan. Jangan banyak-banyak untuk 1 kali pertemuan saja. Mata pelajarannya apa sajalah boleh. Yang kedua adalah yang 1 lembar itu Pak, yang terbaru. 1 lembar itu ternyata yang RPP itu. Lampirannya harus ada juga, Pak. Oh, materinya. Iya, lampirannya itu harus ada, Pak. Kalau di yang dulu kan tidak 1 lembar, tapi semua ada di sana gitu. Kalau yang ini 1 lembar, tapi harus dilengkapi dengan lampirannya. Jadi sama saja ya. Nah, yang kedua tugasnya itu adalah cari ya undang-undang Sisdiknya itu, pelajari tentang yang berkaitan dengan kata evaluasi. Tadi saya sudah coba di SUS itu dengan kata evaluasi ada 26 kata. Ya mungkin ada yang berjauhan, ada yang berdekatan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini yang hadir berapa orang ya? Ada 6 ya, 5. Iya Pak, 5 orang Pak. Semua aja berapa orang lupa lagi saya. Memang 5 ya? Enggak? 6 gitu kalau nggak salah 6. Sama Pak Sofran. Oh gini. Ya gini, ini saudara, ini saya harapkan nih, walaupun sifatnya kuliah apa ini ambulan ya. Iya Pak. Tapi Anda itu mendapatkan pengalaman gitu, ya, pengalaman yang berharga. Saya pun berharap begitulah ya, berharap begitu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman di lapangan
Ya terus terang selama saya menjadi asesor itu banyak pengalaman yang saya timba dari dunia nyata, dari dunia nyata persekolahan di Indonesia, di Jawa Barat khususnya, karena Jawa Barat ya cakupannya khususnya ya, SD, SMP, madrasah, SMK pernah gitu. Jadi keadaan realnya itu seperti apa? Gitu. Ada sekolah yang saya heran ini akreditasi awalnya bagus, maksimal. Tapi kan semestinya adalah ya bekas-bekasnya itu ya. Kalau misalkan akreditasinya sangat ini maksimal kan berarti ada bekas-bekasnya dari dokumen atau apa gitu. Meskipun sudah berjalan sekian tahun. Nah ini mah ketika direakreditasi ulang itu seperti yang baru gitu. Lalu yang tadi enggak sih sampai bertanya ya. Lalu yang dulu itu seperti apa? Nah itu yang bingung ini ya. Sampai langkah-langkah kita juga mereka itu sepertinya seperti yang baru gitu. Langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk penilaian itu mereka seperti yang baru. Nah jangan sampai seperti itulah barangkali ya. Sekolah. Ya kondisi real sekolah itu setidaknya saya sudah melihat, mengalami gitu ya. Ada yang padahal siswanya sedikit. Kelas 1 dia itu digabungkan hanya kurang dari 20. Ya. Tapi dia mengakali suatu saat pada saat pembelajaran wah ternyata yang kelas 1, 2, 3 itu digabungkan menjadi satu kelas. Pada saat itu pelajaran matematik. Ini pantesan ada sekelompok siswa yang kayaknya sudah paham betul dengan materi yang diberikan oleh guru. Nah, diselidiki ternyata dia itu yang kelas 3. Allah, ya itulah. Ya. Karena tidak mau dilebur katanya sekolah. Ya itu ya, saudara, barangkali ada catatan ini. Tugas 1 tadi itu bukan hanya ya Bapak, saudara mencari RPP yang sifatnya ini aja yang bisa di soft copy ya, yang bisa ditayangkan gitu biar enak. Nanti kan mungkin saudara sendiri punya keraguan pertanyaan tentang RPP itu. Tapi bukan menilai RPP-nya ya. Dari tadi kan kita belajar tujuan, materi, proses, evaluasi. Semuanya ada di RPP. Betul nggak sih ada hubungannya kayak gitu ya? Yang kedua, tugasnya itu mengkaji bagian evaluasi dari undang-undang sistem. Ya, baik, saudara. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.